Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan, di mana tugas ini pada tahapan keempat, yaitu adalah penjelasan alur metode program. Nah, di mana ini menjelaskan tentang eh, alur dan perhitungan manualnya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada kelompok kami terdiri dari saya sendiri Firman Samukti Wijaya, kemudian Mas Arif Dwi Cahyono, kemudian Mas Yusuf Khairul Huda, kemudian Mas Hendra Trianto. Selanjutnya yaitu bagaimana alur pengenalan wajah face recognition dengan menggunakan metode SURF. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Arif. Waktu dan tempat Mas Arif, saya persilahkan. Terima kasih Mas Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur wajahnya. Yang pertama kita akan mendeteksi wajah. Pendeteksian wajah merupakan proses segmentasi area wajah dengan latar belakang dari suatu citra masukan. Proses ini bekerja dengan cara memeriksa citra yang dimasukkan parameternya, apakah memiliki ciri wajah atau tidak. Jika ciri wajah, maka akan dilakukan proses pemisahan citra wajah dengan latar belakang citra yang dimasukkannya. Nah, di sini akan menjelaskan tentang diagramnya. Yang pertama, start, kemudian menentukan parameternya. Parameternya itu sendiri mengenali wajah atau tidak, kemudian memproses fitur hair detection object, yang kemudian mengkonvert image ke grayscale, kemudian memotong image atau istilahnya crop, dan akhirnya selesai. Diagram alur deteksi awal di atas merupakan proses pendeteksian wajah sebelum diekstraksi ke grayscale yang diperlukan oleh SURF atau speed up robust features. Masukan dalam pendeteksian tersebut merupakan citra gambar yang dikaptur. Hasil citra awal ini dimasukkan dalam sebuah train yang nantinya akan dimatchkan dengan folder short. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf Khairul Huda. Terima kasih Mas Mukti. Saya akan melanjutkan presentasi metode SURF. Metode Speed Up Robust Vector SURF merupakan sebuah metode deteksi fitur yang menggunakan key point dari sebuah citra atau gambar. Keyboard itu sendiri adalah bagian-bagian dari sebuah citra atau gambar nilainya kuat atau tetap ketika mengalami perubahan skala, rotasi, blurring, transportasi tiga dimensi, percayaannya, dan juga perubahan bentuk. Next, interest point detection adalah salah satu implementasi dari metode SURF yang dalam metode SURF dipilih detection titik perhatian yang mempunyai sifat invarian terhadap skala, yaitu block detection. Blok merupakan area pada citra digital yang memiliki sifat yang konstan atau bervariasi dalam kisaran tertentu. Next, selanjutnya adalah scale space representation, merupakan salah satu implementasi dari metode SURF. Dengan ukuran citra yang berbeda-beda, akan sangat sulit bagi kita untuk membandingkan fitur-fitur yang terdapat pada citra tersebut. Maka dari itu, diperlukan suatu proses yang menangani perbedaan ukuran dengan menggunakan metode perbandingan skala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra. Monggo. Ya, terima kasih Mas Mukti. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan fitur description. Fitur didefinisikan sebagai bagian yang mengandung banyak informasi suatu citra. Dan fitur ini digunakan sebagai titik awal untuk algoritma deteksi objek. Tujuan dari proses deteksi fitur ini adalah untuk mendapatkan deskripsi dari fitur-fitur dalam citra yang diamati, seperti contoh gambar di bawah ini. Dan
ini saya akan menjelaskan fitur matching and recognition. Dalam tahap ini kita membandingkan fitur hasil perhitungan proses sebelumnya, tetapi hanya bila terdapat perbedaan kontras yang dideteksi melalui tanda transmetric Hessian. Gambarnya seperti di atas ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah bagaimana dengan alur kerjanya. Nah, di sini jika digabungkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, akan didapatkan diagram alir, deteksi, dan pengenalan wajah sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu adalah citra input, kemudian proses awal, terdiri dari pengkompresan ukuran, di mana ini kemudian dilanjutkan dengan konversi dari bentuk warna ke grayscale. Nah, kemudian dalam hal ini dilanjutkan ke ekstraksi ciri wajah citra. Nah, di sini citranya dicari key point-nya itu di mana aja. Nah, kemudian dari key point tersebut didapatkanlah sebuah ciri citra sehingga menjadikan sebuah data trend yang akan bisa dilakukan untuk melakukan sebuah search. Nah, di sini dari semua hal yang tadi itu dimasukkan ke dalam basis data dan kemudian dapat menghasilkan sebuah pengenalan. Nah, di sini step pertama yang seperti yang dijelaskan tadi yaitu adalah resize citra, ya toh. Kemudian convert grayscale-nya. Nah, kemudian melakukan proses awal yaitu tadi pengenalan key point-nya, kita dilanjutkan ke mengubah ukurannya, mengatur kedalamannya, ya toh. Terus mendeteksi bagaimana deskripsi dari gambar tersebut, apakah ini berupa gambar wanita atau laki-laki. Nah, kemudian gambar-gambar tersebut dibandingkan. Nah, di sini proses pembentukan basis data dimulai dari ekstraksi ciri yang dikenakan suatu citra latih. Nah, hasil dari ekstraksi ciri ini dikumpulkan dalam bentuk vektor ciri yang disimpan dalam sebuah folder yang dinamai dengan folder search dan folder train. Nah, proses tersebut dilakukan selama 50 jumlah citra. Nah, hal ini dilakukan yang dilakukan oleh pemakalah tadi atau makalah publikasinya seperti itu. Nah, kemudian hasilnya tersebut dari search tadi dimasukkan ke dalam folder match yang nantinya akan menjadi sebuah data statistik match. Nah, di sini adalah data statistik yang didapat dari artikel publikasinya. Artikel publikasinya mendapatkan data seperti berikut. Nah, di sini ketika ada gambar yang sama akan mendapatkan key point yang sangat banyak. Nah, di sini biasanya juga terdapat noise, di mana noise-nya ini terdapat dua gambar yang sangat berbeda tetapi memiliki key point. Nah, kemudian bagaimana dengan perhitungan manualnya? Oke, kita lanjut ke yang award-nya. Dalam perhitungannya, tahapan yang dilakukan yang pertama yaitu adalah temukan titik interest dan key point-nya. Ya, yang pertama tadi ya, setelah dimasukkan, temukan interest dan key point-nya. Nah, key point ini dari minimal atau dari DOG atau difference of Gaussian. Jadi, perbedaan yang didapatkan dari sisi dimensi dan ukuran dari asli, kemudian difilter menjadi kondisi yang menjadikan sebuah area minimal. Jika nilai titik kurangnya dari threshold, maka akan titik tersebut tidak menjadi key point. Jadi ketika tidak sama akan tidak terdapat key point-nya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu adalah temukan dominasi orientasi key point. Nah, di sini Gaussian penghalusan citra dari L ke X nilainya 0. Nah, skala 0 ini perhitungan menggunakan hasil infaran. Nah, untuk cerita uji yang LX, di mana skala gradien 0 magnitude MXY dihitung dengan melihat persamaan. Nah, berikut ini adalah jika digambarkan dalam bentuk persamaan. Jadi akan seperti ini rumusnya. Nah, dan jika orientasinya 0 dalam kurung XY dihitung dengan melihat persamaan kelima. Nah, persamaannya akan berupa seperti ini, di mana 0x tan kuadrat sekian, seperti itu. Kemudian
langkah selanjutnya yaitu adalah hitung deskriptornya. Nah, proses selanjutnya yaitu adalah melakukan vektor deskriptor. Jadi melakukan deskripsi hasil dari key point-point tersebut menghasilkan sebuah histogram di mana dia melakukan sampel-sampel key point sehingga membentuk suatu persamaan dari key point tersebut dari beberapa gambar yang sudah diproses. Nah, ini pertama membuat orientasi dengan 4x4 pixel dengan tiap masing-masing key point. Histogramnya dari magnitude nilai orientasi sampel dengan wajah 16x16 sekitar dari key point tersebut. Magnitude dihitung dari fungsi Gaussan nilai 0 sama dengan 1,5 lebar dari deskriptor. Kemudian deskriptor menjadi vektor dari semua nilai histogram ini. Karena 4x4 histogram dengan nilai memiliki 8 bin, maka vektor memiliki banyak elemen 128 elemen. Nah, dengan proses yang di atas, maka cocokkan dengan citra lainnya. Jadi, akan dicocokkan dengan citra-citra yang lain yang sudah diproses tersebut. Nah, perancangan sistem dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan antara lain input citra, pencitraan key point, prekristalisasi key point, kemudian result matching-nya. Nah, berikut diagram alir dengan pencocokan wajah ditunjukkan pada gambar 1. Hasil pembahasannya dari yang di atas tadi, pada tabel 1 dilihat jumlah key point berkesesuaian terhadap nilai threshold dan bentuk grafik terlihat pada gambar 2. Nah, di sini ketika kita mendapatkan citra pertama dari AIS dengan ukuran citra pertama 691 x 900, kemudian citra keduanya berupa AIS 2 .jpg, kemudian ukurannya 2048 x 1536. Nah, jumlah key point dari dua gambar tersebut, nilai thresholdnya dari percobaan 1 sampai 9 berkesesuaian dengan tingkat kesesuaian key point konstan di angka 66 dan di nilai awal 64. Nah, hal ini dapat dikatakan sebuah gambar ini berkesesuaian. Nah, warna merah pada citra key point di sini telah ditemukan dengan proses nilai maksimal dan nilai minimal perhitungan difference of Gaussan. Nah, nilai difference Gaussan ini didapat dari konvolasi pada skala tertentu dikurangi dengan nilai konvolasi citra asli. Jadi citra pertama dan citra kedua. Sedangkan nilai konvolasi didapatkan perkalian nilai Gaussan dengan citra asli. Nah, maka kalau kita gariskan key point-nya, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, dari key point pertama ini bisa didapatkan di mana sebuah key point tersebut berada. Nah, di sini ada tabel result matching-nya di mana misal ada key point input di mana X-nya 511 sekian, kemudian citra 2-nya X-nya berada di sini dan citra 1-nya Y-nya berada di sini dan citra 2-nya berada di sini. Jadi terjadi perbedaan penempatan pikselnya berada di mana. Nah, simpulannya jadi dari dua gambar ini dapat disimpulkan berkesesuaian atau sama. Oke, sekian penjelasan kami dari alur dan metode pengenalan wajah face recognition dengan metode SURF. Semoga dengan video ini kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Danar.